Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng aku di channel Teknisi Digital. Di video kali ini aku mau memperbaiki sebuah oven seperti ini, gede banget. Gimana cara memperbaikinya dan apa kerusakannya? Tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Kata yang punya, bagian bawahnya ini nggak panas. Jadi langsung aja kita tes, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Tapi sebelum itu, kita lihat dulu ya deskripsi dari mesin ini, mereknya dan tipenya segala macam lah pokoknya. Mereknya adalah Powerpack dan kita bisa ngelihat di sini ada beberapa pengaturan temperatur, fungsi timer, terus ini apa ini on off lampu dan segala macamnya di sini yang bakal kita operasikan. Dan ini adalah tipenya Powerpack 45L Electronic Oven PPT 45 1800 watt. Gede juga wattnya ya. Sedangkan watt di bengkel itu cuma 1300, jadi harus matiin semua nih kalau mau ngetes ini. Penyakitnya kan nggak panas bagian bawahnya katanya gitu. Kalau misalnya kita perhatikan di dalam oven ini ada dua elemen atas dan elemen bawah. Supaya kita cepat kerjanya, coba aja langsung kita cek elemen bawahnya dalam keadaan baik apa enggak, atau kabel penghubung ke elemen bawah itu dalam keadaan baik apa enggak, atau ada bagian lain yang kira-kira bermasalah di elemen bawah. Nih kalau misalnya kita pengen perhatiin dari dekat, kita lihat di dalam sini tuh ada dua elemen. Elemen atas ini dia ada dua buah, dan elemen bawah seperti itu. Ini sama yang ada di sana tuh. Begitu langsung aja kita cari cara untuk ngebongkar oven ini. Sekarang kita cari lokasi skrupnya ada di mana. Biasanya sih ya di tempat yang umum lah, di belakang atau di bawah. Ini di belakang banyak banget, skrupnya harus kita buka ini. Langsung aja ya kita ambil obeng plus panjang besar seperti ini. Pokoknya bukain seluruh skrupnya sampai cover atas ini bisa dilepas. Biasanya sih masih ada skrup di bawah beberapa buah. Dan akhirnya udah ketahuan penyakitnya di mana. Ini aku tunjukin penyakitnya. Langsung ketahuan loh. Dan ternyata penyebab kerusakannya adalah ini loh. Soketnya lepas. Nih. Waktu pertama kali dibuka tadi langsung ketahuan. Ternyata soket ini lepas, dan kalau misalnya mau dipasang lagi, dia nggak gigit, dia longgar tuh. Sedangkan soket yang lain ini masih rapat. Tuh, masih rapat. Nih cek rapat. Kayaknya sih semua soket ini harus kita bongkar. Habis itu kita kikir kaki dari elemennya. Dikikir aja sedikit untuk ngilangin karat-karatnya. Terus ini kita rapetin konektornya. Sedikit kita rapetin, terus kita colokin lagi. Pokoknya sampai dia nggak bisa lepas dengan sendirinya lah. Kalau gitu ayo langsung kita kikir. Saya beri sebuah kikir segitiga seperti ini. Kita bersihin.
dikit aja, yang penting karatnya hilang. Dan sekarang konektornya kita benerin pakai tang pengupas kabel seperti ini yang ada fitur untuk masang konektor. Sekarang kita tancapin lagi. Kalau dia masih gampang lepas, berarti ada yang sedikit harus kita modifikasi. Misalnya di bagian tengah ini harus kita tancapin. Gimana maksudnya? Bagian tengahnya harus kita pelengkungin lah, pakai cara apapun lah, yang paling mudah bisa kita kerjain. Kenapa kok ini bisa lepas? Karena kena panas. Oke, ini sih udah rapat banget. Yang lain boleh kita benerin atau boleh enggak, bebas. Aku rasa sih masih bagus semua. Ini nggak jadi deh aku lepasin. Cukup gini aja deh. Sekarang ayo kita tes ya. Ini wattnya gede banget, 1800. Jadi kulkas atau barang-barang lain, kipas angin misalnya, itu aku matiin semua supaya pengoperasian alat ini bisa bekerja dengan maksimal, supaya MCB dari bengkel nggak nge-trip. Ini mau aku langsung tes ya, moga-moga MCB nggak nge-trip karena 1800 watt daya dari alat ini. Kalau gitu kita bikin seminimal mungkin aja lah panasnya. Lampunya kita nyalain, temperaturnya kita setting di 65 derajat Celcius. Terus ini fungsi pemanasnya atas bawah, atas saja, tengah, terus atas aja ada dua, tapi modelnya beda deh. Sudah atas bawah juga, pokoknya atas bawah, atas semua, sama tengah. Kita pilih atas bawah deh, yang ini misalnya. Nanti kita akan bisa melihat di dalam sini elemennya kelihatan membara, atau waktu kita deketin tangan kita terasa panas apa enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Ini udah on nih. Timernya kita set di 10 menit. Kita colokin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, nyala. Ini ada kipasnya. Jadi panas itu diatur sama kipas. Kipasnya ada di sebelah sini. Ada di sebelah kanan. Ini dia kipasnya tuh. Tuh, jangan deketin tangan kita ya, kesetrum nanti. Ini kipasnya nih. Yang ini timer. Bukan timer, dia motor apa namanya? Sinkronus. Tuh, udah 10 menit. Kita akan coba cek hasilnya gimana kira-kira. Kita matiin, kita cabar langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka. Kita rasain. Atas panas, bawah panas juga. Tapi aku nggak bisa cek kalau kayak gini. Jadi harus pakai cara lain nih ngeceknya. Gimana caranya? Ini kita ambil dulu deh. Karena ini panas, jadi harus pakai alat seperti ini. Jangan dipegang, bahaya, panas. Kita singkirin dulu. Ini kita tarik. Sekarang kita cek panas apa enggak dia. Cara yang paling gampang adalah pakai air. Kita coba ambil air dulu. Ini aku ambil air, aku tetesin di bagian sini. Tuh kan? Artinya kalau dia langsung menguap, elemen yang bagian bawah ini udah bener, udah panas. Sembuh akhirnya. Sembuh deh akhirnya. Jadi nggak perlu diutak-atik sana sini. Bener, ini gampang banget kan? Semoga kalian terhibur dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat ya. Kalau gitu kerjaan kita udah selesai. Aku yakin 100% udah selesai. Kalau gitu nggak perlu kita lanjutin lagi meskipun timernya masih berjalan mundur karena ini tadi kita set 10 menit. Timernya nggak usah dipaksa untuk mati sendiri, biarin aja dia habis sendiri. Karena kalau kita paksa biasanya timernya bakal cepat rusak.
Sekarang kita tutup dan kita final check atau final test. Ini harus dibongkar lagi karena ada bagian yang nggak masuk nih. Biasa kalau untuk oven emang kayak gitu. Kalau misalnya kita pasang tapi ada bagian yang nggak terpasang dengan baik, mau nggak mau kita harus bongkar ulang. Effortnya di situ sih sebetulnya. Tapi tenang aja, ini skrup yang dibuka cuma sedikit untuk bagian yang nggak pas tadi. Cuman 2 buah skrup kaki dan 1 buah skrup ground sama 1 buah skrup yang mengancing bagian depan. Gak jadi masalah. Kita pasin dulu sampai dia benar-benar pas, sampai dia masuk. Jadinya lepas ya. Nah kayak gini, hati-hati ya, tangan jangan sampai kejepit. Berdarah kalau kejepit pasti. Kalau pakai pukulan sedikit seperti itu masih belum pas, sudah bisa pakai cara yang lain lagi. Yang jelas caranya harus halus, jangan kasar-kasar karena ini gampang penyok. Kita bisa pakai obeng, kita agak congkel sedikit. Susahnya tuh di sini nih, untuk casingnya. Kalau perlu kita sedikit ketok, kita ketok aja. Kita usahakan kita penyokin ke bawah sedikit supaya dia masuk. Dia minta butuh sedikit diketok pakai palu kayak gini. Karena aja kacanya ini kuat kok, dia kuat terus tahan panas. Jadi kalau ada sedikit ketokan-ketokan seperti itu, dia nggak akan merusak kacanya. Tapi jangan pernah lakukan itu untuk TV LED, hancur TV. Dan tanganku berdarah nih. Padahal udah hati-hati loh. Tetap aja kena. Nggak apa-apa, sedikit kok. Tinggal dikasih obat atau dicuci pakai air infus. Insya Allah. Sekarang bagian bawah udah kita pasang semua skrupnya. Oh belum, masih ada satu yang ternyata ketinggalan. Skrup ini harus dipasang di sini. Terus kita berdiriin atau
atau kita posisikan yang baik, kita putar, kita cari posisi yang benar-benar pas seperti ini. Nah, ini yang terakhir kita tutupin, kita pasang seluruh skrupnya yang bagian belakang. Udah selesai, kita pasang semua seluruh skrupnya. Sekarang yang terakhir adalah kita final check, final test. Apakah setelah ada aksi pemukulan tadi itu berpengaruh ke kualitas dari oven ini? Aku rasa sih enggak ya, tapi kita akan cari tahu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita hidupin 10 menit. Bismillah, kita colokin ke arus listrik 220 volt. Sekarang kita bisa melihat dia nyala dan kipasnya bunyi menandakan dia sedang bekerja. Kita tunggu beberapa detik lah. Biasanya elemen ini cepat banget panasnya, apalagi ini kan dayanya 1800 watt. Aku rasa udah panas nih, jadi coba aja langsung kita cabut dari arus listrik 220 volt. Kita buka. Aku ngerasain hawa panas sedikit. Dan aku pengen tetesin air di atas elemennya ini. Tuh, dia langsung cis. Artinya elemen bawah ini panas. Tuh, langsung menguap dia. Yang atas nggak usah kita tes karena problemnya memang ada di bagian bawah aja. Banyak nyamuk. Terima kasih ya teman-teman udah menonton video ini sampai habis. Kayak gitulah cara memperbaiki oven power pack yang elemennya nggak panas bagian. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan membagikan video ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye. Semoga video yang singkat ini bermanfaat. Aku mau ngobatin jari aku dulu. Berdarah ya.